object detection. Mungkin sebagai pengantar saya akan tunjukkan gambar yang berikut ini. Dan silakan Anda temukan monitor. Jadi saya punya gambar kayak gini dan saya minta task yang ingin saya lakukan adalah tolong carikan monitor. Mana sih monitor? Nah, saya tahu bahwa monitor tuh yang ini loh. Saya tahu bahwa yang saya cari adalah benda monitor seperti ini. Nah, selama ini kita udah belajar ya di feature extraction, kita sudah kenal apa yang dinamakan dengan template matching. Artinya apa? Saya tahu bahwa monitor yang saya cari itu yang di kanan ini. Saya tahu bahwa yang saya cari yang seperti ini. Kalau gitu saya cari aja pakai template ini. Saya cari pada gambar apakah saya dapat menemukan match terhadap template monitor yang saya miliki. Dengan menggunakan template matching, tentunya kalau saya ketahui seperti ini, biasanya saya bisa temukan nih, ini monitor saya. Simple banget ya sebetulnya kalau saya mau mencari monitor. Nah, tetapi apa yang terjadi kalau saya punya gambar-gambar lain? Sekarang cariin dong monitornya. Task-nya adalah find the monitor now. Sebelumnya, kita tahu bahwa monitor yang saya cari itu seperti ini. Nah, tetapi kalau saya coba generalize task yang saya berikan, carikan monitor aja, ini tuh nggak bisa. Template matching saja itu nggak robust kalau kita mau menghandle monitor in the general sense, di mana monitornya itu mungkin bisa beda merek, mungkin bisa beda lokasi, mungkin bisa beda angle. Template matching bukanlah solusi yang paling robust. Jadi kita akan bahas pertama mengenai feature matching. Jadi mungkin nggak template-nya sendiri, tapi feature matching. Feature matching itu apa sih? Kita bisa turunkan dia menjadi satu problem, yaitu patch matching. Nah, saya punya patch kayak gini nih, mana sih yang paling sesuai di gambar kedua? Kurang lebih sama ya dengan template matching yang tadi kita kerjakan, mana sih yang paling mirip kalau dari kotak ini, deketnya sama ini, deketnya sama ini, deketnya ini sama ini atau sama ini. Kita tinggal hitung yang dinamakan dengan distance yang kita definisikan sendiri. Simple ya. Nah, tetapi bagaimana kalau saya tidak membicarakan patch, melainkan saya bicarakan fitur. Nah, ini sangat penting ketika kita melakukan banyak sekali task seperti stereo vision, motion estimation. Kita tuh perlu tahu ini tuh benda yang sama nggak sih? Ini tuh gedung yang sama nggak sih? Walaupun kelihatannya dari angle yang berbeda. Dari mana saya tuh dapat memastikan bahwa oh pojokannya ini tuh temennya korespondensinya dengan titik yang ini. Ini tuh titiknya yang sesuai dengan yang ini. Itu gimana caranya ya? Saya bisa memastikan itu. Padahal secara kasat mata yang kita lihat itu cuma satu pixel kan, cuma satu titik tuh di situ. Gimana saya tahu dia pasangannya yang itu? Kenapa nggak yang titik hitam di sini saya pasangkan dengan titik hitam di sini? Gimana caranya saya bisa tahu bahwa oh yang ini tuh pasangannya yang ini? Dan ini yang dinamakan dengan feature correspondence. Tadi istilah correspondence sudah keluar ya dari saya ya. Dari mana saya tahu bahwa titik yang ini tuh temennya korespondensinya tuh yang ini. Dan ini adalah ketika template matching itu saya coba apa sih namanya, saya coba ya, istilah template matching itu kita coba pecah jadi unit terkecilnya, yang sebetulnya kita berusaha pasangkan itu adalah feature-nya, bukan template-nya sendiri. Dengan demikian kita bisa lebih mengeneralisir suatu istilah monitor, nggak harus monitor seperti yang saya punyai, tapi fitur-fitur apa yang ada pada monitor tersebut. Jadi ini jadi problem besar. Gimana caranya saya bisa menemukan korespondensi atau keterkaitan antar fitur satu dengan fitur lainnya. Gimana caranya saya bisa memetakan gunung ini dengan gunung ini titik-titik yang bersesuaian. Contohnya ini apa? Kalau cuma sekedar patch aja, itu mungkin bukan fitur yang tepat. Ini saya masanginnya sama yang mana dong? Kayaknya sama deh. Begitu pula kalau saya pakai garis doang gitu ya. Kalau saya pakai garis di sini, lah ini saya tahunya dari mana saya masanginnya dengan ini. Kenapa bisa saja terjadi saya kepasang dengan ini atau dengan yang ini. Tidak semua fitur itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan matching yang reliable. Jadi yang
framework mungkin ya istilah yang tepat ya, framework atau flowchart yang perlu bisa diikuti adalah pertama kita perlu melakukan ekstraksi fitur. Ini step pertama. Ini gambar saya yang satu, ini gambar kedua. Saya coba ekstrak fitur. Saya bisa pakai fitur apapun yang saya mau in theory. In theory saya bisa pakai titik, saya bisa pakai corner, saya bisa pakai garis, apapun yang saya mau. In theory bisa. Oke, kemudian setelah itu saya coba pasang-pasangkan. Ini biasanya kita pasangkan secara preliminary ya, nama istilahnya putative matches or assumed matches or presumed matches. Jadi secara preliminary kita coba pasangkan. Biasanya pemasangan yang paling pertama ini ya cuma sekedar similarity. Jadi mana yang paling mirip, jadi titik ini tuh paling mirip dengan titik yang mana, dan seterusnya. Oke, kalau saya asumsikan bahwa ini adalah matches yang benar, maka saya sekarang bisa melakukan hipotesa, oh dari titik ini ke titik ini dia melalui transformasi apa. Mungkin ada translasinya, mungkin ada rotasinya, mungkin ada scalingnya, dan saya melakukan hipotesa titik yang ini bisa menjadi titik yang ini tuh relasinya apa sih? F-nya apa sih? Secara matematis tuh, ini kan misalnya one-to-one function ya, function-nya tuh apa sih? F-nya tuh apa? Lalu kalau saya sudah punya asumsi, oh ini F-nya, maka coba kita verifikasi. Apakah benar yang berlaku antara titik ini dan titik ini berlaku juga untuk titik-titik lainnya. Dan ini di loop ya, dua step yang tadi, karena biasanya hipotesa pertama belum tentu benar, kita coba cari fungsi F lainnya yang bisa memetakan, kita ulangi, sampai saya bisa dapatkan transformasi yang paling reliable untuk jumlah titik sebanyak mungkin di dalam gambar saya. Kalau sudah saya putuskan, maka saya dapat menggunakan pemetaan atau matching ini untuk berbagai hal. Kadang-kadang untuk stereo matching saya bisa dari dua gambar ini saya bisa mengeluarkan 3 dimension version of this scene. Jadi saya bisa tahu oh yang ini lebih jauh, lebih dekat karena ada segitiga dan seterusnya, itu another topic sih. Atau saya juga bisa lakukan image stitching seperti ini misalnya. Mungkin Anda familiar ya dengan fitur panorama di dalam smartphone. Nah, ini salah satu hal yang bisa dilakukan dengan melakukan stitching antara gambar-gambar yang kita ambil. Maka dari transformasi yang sudah kita punya, saya bisa mendapatkan panoramic scene yang lebih besar ini. Dan step by step yang tadi saya ceritakan, flowchart ini atau framework tadi ini, itu adalah ide dasar dari RANSAC atau Random Sampling Consensus, yang mana Anda bisa baca sebagai independent reading. Oke, dari tahap-tahap yang tadi diceritakan, mohon maaf bentar. Dari yang tadi sudah ceritakan, ada satu step yang tadi saya asumsi udah benar, padahal belum tentu. Yaitu step yang paling pertama. Ketika saya lakukan extract features, saya berasumsi bahwa fitur yang saya ekstrak itu reliable antara yang satu dan lainnya. Saya tadi sempat katakan juga, teorinya saya bisa pakai apapun yang saya mau. Bisa pakai titik, bisa pakai corner, dan seterusnya. Akan tetapi tentu saja reliability yang bisa saya peroleh dari matching ini beda tergantung pada fitur yang saya pakai. Fitur apa sih yang maunya saya pakai? Ya, ada beberapa karakteristik yang perlu kita penuhi untuk mendapatkan potential titik atau potential key point yang benar. Jadi ada repeatability, distinctiveness, efficiency, dan juga locality. Dan ini adalah tipe-tipe fitur yang bagus dan reliable ketika kita mau melakukan matching seperti ini. Nah, kita untuk mengetahui jenis fitur apa yang sebaiknya kita pakai, kita ingat-ingat lagi, memangnya matching seperti ini tuh biasanya dipakai untuk apa? Nah, ketika kita pikirkan ulang, ternyata, ketika kita pikirkan ulang, ternyata yang kita gunakan biasanya matching ini digunakan untuk alignment kayak yang tadi di image registration yang di stitching kayak tadi, atau 3D reconstruction, mau membuat 3D scene-nya untuk navigasi robot dan seterusnya.
Sehingga antara fitur-fitur yang kita mungkin sudah ketahui, garislah, titiklah, yang paling reliable in that sense adalah corner. Jadi yang untuk feature matching seperti ini yang paling sering digunakan adalah corner, following it biasanya juga ada blob detection. Nah, saya akan skip over corner detection-nya itu sendiri. Silakan Anda lihat di Scale videonya untuk corner detection dengan sangat detail. Dan untuk blob detection ini adalah independent reading. Kita tidak masukkan ke dalam materi utama. Asumsikan saja bahwa Anda sudah bisa melakukan corner detection. Banyak banget yang udah ada di luar sana, misalnya Harris corner detection itu cukup reliable untuk melakukan deteksi dan ekstraksi corners. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ketika saya mau mengganti atau mematchingkan gambar seperti di sini, fitur di gambar seperti ini dan gambar di seperti ini, saya harus mempertimbangkan kalau saya pindah viewpoint mungkin cahayanya berganti ya. Kalau saya pindah jarak mungkin besarnya corner berubah ya, yang tadinya agak jauh jadinya corner jadi agak dekat jadi lebih besar. Nah, di sini kita perlu mempertimbangkan fitur yang invariant dan equivariant. Itu dua istilah yang berbeda ya. Kita ingin corner, karena tadi kita fokusnya di corner ya, kita ingin fitur-fitur yang corner ini invariant dan equivariant. Invariant itu artinya kalaupun terjadi sesuatu pada gambar, ada transformasi, lokasi fiturnya itu tidak berubah. Kemudian kalau equivariance itu artinya ketika terjadi sesuatu pada gambar, misalnya berubah cahaya atau mungkin berubah bentuk, itu fiturnya lokasinya mungkin berubah, tetapi deskripsinya akan tetap. Oke, jadi hati-hati ada invariance dan equivariance. Kalau invariance artinya fiturnya sama sekali nggak berubah, lokasinya tetap di situ, lokasinya tetap di tempat yang sebelumnya kita temukan. Kalau equivariance, posisinya boleh ganti, tetapi deskripsinya akan tetap sama sehingga akan tetap terdeteksi. Nah, equivariance ini sering sekali suka bukan ketukar, tapi digunakan interchangeably istilah covariance. Nah, kalau saya mempertimbangkan invariance dan equivariance, dan tadi kayak saya katakan kita fokusnya di corner ya, apakah corner itu invariant dan equivariant? Dipertimbangkan tentang beberapa transformasi yang umum terjadi pada gambar, dan kita lihat pengaruhnya terhadap corner. Jadi yang pertama itu adalah affine intensity change. Affine in this sense adalah perubahan yang sifatnya ini ya, linear ya. Jadi seperti bisa dilihat ini AI tambah B itu adalah kombinasi linear dari initial intensity-nya, yang juga bisa dijadikan hanya shift saja atau hanya scaling, sehingga kita tahu bahwa itu biasanya tidak berubah lokasi. Nah, corner juga secara parsial equivariant jika terjadi affine intensity change. Selanjutnya, ketika saya lakukan translasi, jadi mungkin gambarnya pindah gitu ya, objeknya pindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ternyata corner location itu juga equivariant dengan jika kita pertimbangkan translasi. Apalagi potential transformation. Yang ketiga ini adalah rotasi. Nah, ternyata corner location itu juga tetap equivariant jika cornernya pun terputar atau terrotasi. Jadi sepanjang ini masih oke ya. Yang terakhir, untuk scaling atau ketika ada perubahan ukuran. Biasanya ini terjadi ketika kita kameranya mendekat atau menjauh dari gambar, dari objek apapun yang kita foto, sehingga ada perubahan ukuran ataupun skala dari corner yang sedang kita detect. Dan inilah yang jadi problem, karena ketika kita gunakan corner untuk mendeteksi feature matches, dia tidak equivariant jika terjadi scaling. Jadi nggak masalah nih, kalau gambarnya mau saya putar, dia tetap bisa deteksi, mau saya ganti pencahayaannya tadi, dia juga bisa ganti, dia bisa deteksi, saya translasi juga dia bisa deteksi, tapi begitu saya ubah skala dan size-nya,
corner sudah kesulitan dan tidak equivarian lagi fiturnya dari satu gambar dengan fitur lainnya. Jadi problem terbesar ini kurang lebih tahun berapa ya yang mulai keluar ini, mungkin 2014-an lah ya. Ini jadi problem. Gimana sih caranya kita dapat mendefinisikan suatu feature detector atau feature description yang juga equivarian terhadap skala. Selama ini yang digunakan misalnya blob, misalnya corner, itu bisa handle translasi, rotasi, dan intensity change, tetapi tidak bisa menghandle scale change. Maka ini adalah problem yang sempat menjadi isu, gimana caranya sih kita bisa mendapatkan detektor atau fitur yang scale invariant. Nah, waktu itu ada beberapa opsi. Biasanya masih pakai corner, tapi diakal-akali gitu ya, ditambahkan stepnya ya. Contohnya waktu itu seperti yang gambar ada di sini, digunakanlah definisi circle. Tidak lagi corner, tapi circle. Yang juga bisa di-extend menjadi function ellipse. Oke, kita bisa pakai function circle ellipse. Kemudian ada juga yang sempat diusulkan, ada juga scale equivariant blobs, dan juga ada juga affine normalization. Pokoknya banyak trik ya, banyak strategi yang di-employ untuk berusaha mengatasi isu scale equivariance. Akan tetapi, untungnya muncullah sesuatu scale invariant feature transform atau SIFT yang menyelamatkan problem ini. Oke, ini adalah SIFT. Tadi saya bilang 2014 ya, salah, maksud saya 2004. Jadi si SIFT itu diajukan atau dipropose oleh David Low, sampai sekarang ini sudah digunakan di mana-mana dan sudah diimprove, sudah ada variasinya. Dan si SIFT ini kurang lebih dia melakukan, ini adalah rekapnya, ini slide ini adalah rekapnya. Untuk setiap area kita define suatu patch 4x4, jadi ada 16 sel seperti ini, dan kita membuat histogram of gradient orientation. Jadi arahnya kemana untuk setiap pixel di dalam patch tersebut. Jadi ini agak filtering ya yang terjadi ya. Jadi untuk setiap pixel kita buat patch-nya, lalu kita hitung gradient garis-garisnya atau gradient yang terjadi. Kita akan bahas lebih rinci kok. Ini adalah step pertama. Nah, ingat ya, bahwa problem utama dari previous approaches adalah dia tidak invariant atau dia tidak equivariant terhadap scaling. Sehingga, ini bisa dilihat nih, tadinya fiturnya kayak gini, kalau begitu saya gedein, dia udah nggak bisa deteksi lagi. Sehingga pada SIFT, itu dia membuat yang dinamakan scale space. Dia membuat scale space yang seperti ini, mulai dari oktav 1 ini full resolution gambar yang kita tahu. Kemudian dia melakukan subsampling, jadi lebih kecil dia subsampling, lalu dia subsampling lagi, dan dia subsampling lagi. Contohnya seperti ini misalnya ini full resolution, dia subsample jadi kecil, dia subsample jadi kecil. Dan kenapa dia lakukan itu? Karena disinilah dia berusaha menghandle yang dinamakan different scales. Jadi dia berusaha kalau saya kecilin, saya kecilin, gedein, agar dia bisa handle segala macam kemungkinan. Dan inilah yang membuat SIFT scale invariant atau scale equivariant, mohon maaf. Karena subsampling ini membuat kita mempertimbangkan gambar kita tidak hanya di skala yang kita punyai, tapi juga di subsampled version-nya. Selain sampling, ini kan sampling ya dari ukuran ini ke sini, di setiap ukuran pula kita melakukan smoothing dengan multivariate Gaussian kernels. Jadi di ukuran ini saya coba smoothing dengan variasi yang berbeda, sama di oktav 2 saya smoothing dengan beberapa variasi. Jadi akhirnya yang saya dapatkan adalah di setiap oktav saya memiliki beberapa variasi smoothing. Oke, lalu apa yang saya lakukan? Dari setiap oktav, kan saya punya berbagai variasi Gaussian. Lalu saya mengambil difference of Gaussians dengan menghitung difference antara setiap layer smoothing tadi. Dan akhirnya dari penghitungan difference of Gaussian itu, pada oktav tersebut saya dapatkan
DOG image ini, difference of Gaussian image seperti ini. Lalu karena ini untuk satu oktav ya, saya tumpuk dengan oktav kedua, dengan oktav ketiga, saya tumpuk semua untuk menemukan setumpukan difference of Gaussian itu, lalu saya cari ekstremanya, saya cari extreme value-nya di scale yang manapun. Saya mempertimbangkan semua scale sehingga saya bisa saja ekstremanya terjadi di sini, bisa terjadi di atas, bisa terjadi di oktav manapun. Dan inilah tempat saya titik yang saya temukan inilah itu adalah titik-titik key point awal saya. Ingat ya tadi kita punya putative key points, di inilah titik-titik yang saya anggap penting pada gambar. Tahap ketiga, nah ini adalah cleaning ya. Jadi yang pertama dia lakukan key point yang sudah ditemukan tadi, kita coba perbaiki apakah sudah benar. Kalau iya kita bisa improve pakai Taylor expansion. Ini juga tidak dibahas, tapi kalau saya nggak salah ingat ada di video one of the videos di Scale. Dan juga kita melakukan deleting unsuitable key points. Nah di sini saya pernah melihat variasi shift di mana deleting unsuitable key points ini dilakukan secara manual, jadi pasti bagus ya dilakukan oleh manusia, tetapi shift sendiri melakukan ini dengan thresholding. Jadi dia biasanya yang low contrast dia buang, atau lokasinya itu terlalu berdekatan, nggak perlu semuanya kan, dia buang beberapa dan seterusnya. Jadi ada otomatisasinya juga. Dan pada akhirnya, setelah step ini, kita dapatkan key point yang penting pada gambar tersebut. Dan karena tadi ketika kita lakukan difference of Gaussian itu, kita mempertimbangkan berbagai skala di scale space itu, maka kita masih bisa bilang bahwa titik-titik yang ditemukan itu tidak tergantung pada skala gambar, karena kita mempertimbangkan berbagai skala. Nah, sekarang key point-nya udah ketemu nih. Saya tahu bahwa titik-titik penting pada gambar saya di sini. Sekarang saya perlu membuat deskripsinya atau feature vector-nya. Gimana caranya? Disinilah setiap titik saya deskripsikan sebagai magnitude dan orientation. Seberapa besar dia dan kemana arahnya. Dan inilah yang dinamakan patches tadi. Jadi untuk setiap titik key point yang saya temukan, ini kan key point-nya nih ya, key point saya temukan di sini, saya ambil 16 kali 16 sekitar saya. Dari setiap titik yang saya temukan, dan untuk setiap sub-patch yang saya dapatkan, saya buat gradients-nya, arahnya kemana sih perubahan yang terjadi, dan saya jadikan 8 directional histogram, karena saya histogramin kan. Kemudian di setiap subpatch saya, sekarang saya memiliki 8 directional histogram ini. Maka dari itu, untuk setiap key point, saya akan memperoleh 4 kali 4 kali 8 dimensi histogram, sama dengan 128 dimensi. Itu adalah deskriptor dari every single key point. Dan pada saat ini kita dapatkan key point tersebut dengan deskripsi yang optimal dan juga scale equivariant. Mungkin Anda semua mikir, oh untuk apa sih saya tahu shift? Saya tahu sekarang di library udah di mana-mana. Betul. Jadi shift ini memang cukup bagus ya, cukup reliable, dia sangat-sangat robust, dia performanya sangat baik. Dia bisa menghandle perubahan viewpoint, perubahan illumination, fast, efficient, bisa real time, dan seperti yang tadi saya katakan, these days sudah banyak sekali implementasi yang bisa digunakan, ready to use, dan juga library-nya udah implemented di banyak library. Maka dari itu, shift itu adalah opsi yang cerdas jika Anda mau melakukan deteksi non-deep learning. Shift is reliable, shift is well tested and well acknowledged. Banyak sekali penelitian yang menggunakannya. Mengikuti shift karena shift ini ternyata sangat baik sekali. Orang-orang lain juga ikut-ikutan ya. Banyak sekali variasi lainnya yang ada, yaitu ada surf, ada fast, ada KZ features, dan banyak sekali di luarnya yang Anda silakan lihat sendiri melalui tautan yang saya berikan di sini kalau tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Kurang lebih konsepnya sama.
mohon maaf, kurang lebih konsepnya sama. Dia mencari key point yang penting across scales agar scale equivariant, dan dia memberikan deskripsi yang sedetail mungkin. Oke, sampai di sini ini adalah penelitian, ini adalah approach untuk melakukan deteksi atau matching objek, deteksi dan matching fitur untuk mendeteksi objek pada gambar yang sifatnya bukan approach deep learning. Nah, kalau Anda nih nanya saya di tahun 2004, saya akan bilang bahwa si SIFT inilah yang opsi yang paling benar ya. Tadi saya katakan sangat reliable. Akan tetapi kalau sekarang tahun 2021, mungkin kalian semua akan bilang, ngapain saya repot-repot implementasi SIFT? Karena saya tahu banyak sekali neural network yang bisa digunakan. Saya yakin Anda semua juga sudah pernah mendengar mungkin ya berbagai variasi deep learning networks, deep neural networks untuk object detection. Jadi sambil kita break materinya. Oke, jadi saya yakin Anda semua sudah tahu. Tetapi saya akan bahas hanya beberapa yang cukup signifikan di sekarang ini. Kenapa sih pertama kita perlu approach yang deep learning? Pertama, supaya up to date ya, supaya state of the art ya. Tetapi selain itu, ketika saya katakan mau nge-match pakai shift feature, itu oke kalau saya mau nge-match one to one. Ada gambar A, gambar B mau saya match. Itu opsi yang sangat reliable. Tapi begitu saya mau one to many atau many to many seperti ini udah nggak feasible. Bukan berarti nggak bisa, karena menurut saya tetap bisa saya pakai shift features, hanya saja ini tidak terlalu feasible dan bukan opsi paling efisien untuk melakukan one to many atau many to many. Jadi kita dapat memodelkan object detection itu sebagai suatu permasalahan menggunakan deep neural network. Jadi pada dasarnya object detection itu ketika saya modelkan dengan deep neural network itu, yang saya inginkan adalah network saya melakukan dua hal. Yang pertama, saya perlu image recognition dan juga localization. Nggak cuma saya harus mengenali dia itu bendanya apa, saya juga harus tahu di mana letaknya. Jadi satu gambar ini tuh saya nggak cukup saya cuma bilang ini bunga, tapi saya mau tahu bunganya ada di pojok kiri bawah. Ada di mana tempatnya. Dan disinilah keluar istilah bounding box, di mana kita berusaha mengotakkan dengan box yang membounding area objek tersebut. Dan inilah yang biasanya dioptimize. Jadi banyak deep neural network itu optimisasinya, karena kan neural network kan kita punya error, kita update. Optimisasi yang terjadi itu adalah meminimize error terhadap bounding box. Jadi contohnya seperti ini, yang dilakukan adalah berusaha meminimalisir error yang terjadi antara label atau ground truth dengan prediksinya. Dan performa dari object detection bisa dihitung dengan intersection over union. Bisa dilihat di sebelah sini. Berapa banyak yang benar terdeteksi dibandingkan dengan semua areanya atau union. Nah, ini ada beberapa ya. Saya langsung ke arsitektur-arsitektur yang terkenal. Ini yang pertama, tadi sudah banyak yang sebut ya dalam chat box, RCNN. Dan di sini intinya ada 3 modul. Yang pertama yang dia lakukan adalah dia coba deteksi region-nya dulu, di mana dia melakukan search gitu ya untuk mempropose bounding box yang awal. Jadi dia pertama memberikan bounding box pertamanya, ini kan region proposals. Dia ternyata masih mendeteksi beberapa potensi bounding box. Kemudian dilakukan feature extraction, compute CNN features, lalu dia berusaha melakukan classifier. Ini objek apa sih yang kita deteksi. Lalu ada juga fast RCNN. Intinya apa sih? Coba kita lihat bedanya apa dengan yang tadi, region proposal, feature extraction, object classifier. Ini region proposal dan satu network fast RCNN untuk melakukan keduanya, object classification dan juga mengupdate bounding box. Jadi di sini bisa dilihat bahwa fast RCNN berusaha yang ini ya, fast RCNN dia berusaha mengeluarkan region proposal network dulu,
kemudian dia langsung mengupdate bounding box-nya yang benar yang mana, dan langsung mengklasifikasi dia itu apa sih, dia orangkah, kudakah, dan seterusnya. Lalu yang ini yang udah sering disebut tadi juga, YOLO atau You Only Look Once. Nih, kalau Anda melihat versi slide yang ada di Scale, ada tambahannya nih yang baru saya tambahkan, update tahun 2020 ini ada YOLO version 4. Jadi sama seperti penelitian lainnya, ini update terus ya, karena ini benar-benar state of the art loh. Jadi mungkin kalau kita membicarakan, jadi bisa dilihat di sini misalnya si You Only Look Once network, YOLO network ini, apa sih yang dia katakan sebagai only once itu? Once yang dia maksud itu adalah dia itu tidak melakukan 2 step. Kalau network-network sebelumnya, biasanya dia melakukan 2 step. Pertama dia lokalisasi, ini objeknya, lalu dia lakukan recognition atau classification. Ini masuknya ke kelas apa. Sedangkan dengan YOLO itu dalam satu network dia melakukan keduanya. Jadi YOLO itu ada beberapa bagian, ada yang dikatakan head, neck, dan backbone, silakan Anda baca sendiri, yang melakukan task-task tersebut. Ekstraksi fiturnya, lokalisasi bounding box, kemudian classification dalam satu network. Yang agak lebih baru lagi, temannya YOLO yang selalu bersaing, ada yang dinamakan single shot detector, jadi SSD. Dan ini sama seperti YOLO, dia juga menggunakan satu modul untuk localization dan object detection. Jadi sekali doang gitu, gambar itu hanya akan melalui network satu kali. Dia langsung deteksi, dia langsung lokalisasi, dan dia langsung kasih tahu itu benda apa. Dan banyak banget yang lainnya ya. Jadi ada mask RCNN yang tidak hanya melakukan object detection dan klasifikasi, tetapi dia juga dapat mengeluarkan output akhir yang berupa semantic segmentation. Jadi dia tuh nggak cuman dia tahu oh ini objeknya di sini lalu dia benda, dia adalah orang atau bola, tetapi dia juga akan melakukannya berulang kali untuk berbagai objek yang ada di dalam gambar tersebut. Di sini bisa dilihat ya dalam satu gambar dia langsung update ini apa, ini apa, ini apa, semua terdeteksi. Oke, saya stop di sini sampai semua arsitektur. Saya ingin memberikan disclaimer, ini tentu saja tidak exhaustive, non exhaustive. Saya barusan sebelum kelas ini, saya coba googling update terbaru. Tahun 2020 aja banyak banget variasi arsitektur untuk object detection. Jadi jika Anda tertarik untuk melakukan object detection, please know that ini masih ongoing dan optionnya banyak sekali di luar sana, dan tidak hanya yang saya tuliskan di slide ini. Tetapi jika Anda memang beneran tertarik untuk mencoba atau membuat penelitian object detection, Anda juga perlu mempertimbangkan beberapa hal. Bahwa ini adalah very data-driven networks, data-driven models, di mana kita butuh contoh yang banyak sekali. Dan itu caveat-nya any deep learning model. Dia tuh butuh banyak contoh agar stabil. Contohnya aja bayangin ketika kita sedang melakukan training untuk deteksi mobil, kalau saya mau dia robust, bayangin berapa banyak jenis mobil yang harus saya kasih kepada network untuk dipelajari. Ntar saya kasih sedan semua, begitu saya lihat chip, dia bilang bukan mobil, padahal mobil. Dan inilah yang perlu dipertimbangkan jika Anda ingin mengembangkan suatu model object detection yang robust terhadap semua variasi. Nyatanya ini memang ada banyak challenges. Ini saya izin mengutip beberapa penelitian. Yang sebelah kiri ini yang mask ini adalah mahasiswa S2 yang mengambil kuliah PCL, yang sebelah kanan ini adalah mahasiswa bimbingan saya semester lalu. Jadi network yang ada kebanyakan kayak YOLO segala macam ini tuh establish menggunakan suatu standar dataset, bukan real world condition. Jadi banyak challenge di luar sana untuk menghandle realitanya. Contohnya yang sebelah kiri, ini missing context. Untuk network, dia cuma tahu saya mau cari objek dan saya temui dia di mana. Padahal yang problem yang saat ini sedang diangkat di sebelah kiri ini adalah ada masker yang dipakai dengan tidak benar, dan no mask. Dan dapat dilihat bahwa ini targetnya ya, ini semua. Dan di sini ternyata dia masih salah-salah. Kenapa begitu?
karena dia masih belum bisa memahami konteks antara mask dan mask worn incorrectly. Bagi network, mask-nya ketemu nih, ini mask-nya. Dia belum tahu apakah benar memakai menutupi hidung dan mulut atau tidak. Jadi ada konteks yang missing di sini. Yang di sebelah kanan, kayak tadi saya katakan, bahwa ketika saya mengetrain, kayak tadi mobil misalnya, saya harus bisa dong mengcover semua kondisi yang mungkin muncul. Contohnya seperti ini, ketika saya mengetrain deteksi objek, ini objek yang dideteksi, pada gambar yang biasa kita temui di dunia nyata, nggak masalah, dia pinter, dia langsung ketemu, oh ini dia bendanya. Tetapi begitu saya temukan, saya berikan gambar-gambar yang mungkin terjadi in real life, contohnya seperti ini ada yang berkabut dan ini ada yang berkabut juga, langsung gagal. Dia udah nggak ngerti lagi, objeknya dia nggak ketemu lagi, padahal arguably ini adalah kondisi-kondisi yang realnya akan ketemu di dunia nyata. Jadi caveat yang tadi saya tentukan, saya sebutkan, inilah contohnya yang terjadi ketika kita melakukan penelitian beneran dengan gambar beneran untuk object detection.